Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan online PPGT Klasis Kaltara. Untuk memulai renungan online, pujian mulia-mulia namanya. Untuk perenungan firman Tuhan saat ini, mari kita sama dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh diperjumpakan kembali dalam renungan online Klasis Kaltara. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami selaku PPGT, baik dari pusat, klasis hingga ke jemaat-jemaat. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh kami lakukan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih kami ingatkan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama saat ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Di bawah judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai
dengan keperluannya. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini dengan tema Dia ajarku berbagi. Saudara-saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan tidak ada manusia satupun yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Namun dalam dunia sekarang ini, sekalipun manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, namun banyak orang yang hanya mau mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, bagaimana kehidupan dan hubungan jemaat mula-mula dalam membangun relasi mereka. Apakah seperti pada dunia sekarang ini? Tentu tidak. Jemaat mula-mula dalam menjalin hubungan atau relasi mereka, mereka tetap sejiwa dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 32 dikatakan bahwa kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu adalah kepunyaan mereka sendiri. Tetapi mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu adalah kepunyaan bersama. Mereka sehati, mereka sejiwa, dan mau saling berbagi satu dengan yang lain, karena mereka hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Itu bukan karena digerakkan oleh aturan yang berlaku, tetapi digerakkan oleh kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Dan karena kasih karunia inilah yang membuat hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan sesamanya. Nah, saudara-saudara, belajar dari sikap hidup jemaat mula-mula, kita juga diingatkan bahwa hidup yang kita jalani di dalam dunia ini itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus dan sebagai orang yang sudah bersatu di dalam tubuh Yesus Kristus. Kekayaan yang kita miliki, waktu yang kita miliki, talenta yang kita miliki, mestinya juga kita pakai untuk membangun sesama sebagai kesaksian kita bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit itu untuk anak-anaknya, dan di dalamnya kita hidup bersama, bukan justru untuk membuat kita sombong dengan segala yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Anugerah terbesar adalah ketika kita memiliki kemampuan dan memperoleh kesempatan untuk mau berbagi dengan sesama kita. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan,
Kristus telah menyatakan kasih-Nya bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan Dia telah bangkit dari antara orang mati, sudah mengalahkan maut. Karena itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya, maka kita juga harus menyatakan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Memberi bukan hanya dalam bentuk harta, bukan hanya dalam bentuk materi yang kita miliki, tetapi memberi lebih bagaimana kita memperhatikan sesama kita, bagaimana kita tetap menunjukkan kasih kita yang tulus, bahkan kita mau memberikan motivasi dan teladan yang baik bagi sesama kita, seperti Kristus yang sudah menyatakan teladannya di dalam kehidupan kita. Dengan cara ini, semua orang akan merasakan arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan yang sudah memulihkan itulah yang akan menjadi semangat bagi kita untuk berbagi dan saling memulihkan di dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup sehati dan sejiwa di dalam menjalani kehidupan, terlebih di dalam persekutuan kita. Amin. Mengakhiri renungan, pujian penutup, kuasamu dan namamu. Tuhan